Sore itu, gedung kaca setinggi 30 lantai di pusat kota Jakarta memantulkan cahaya jingga yang lembut. Di balik kaca jendela lantai teratas, berdiri seorang wanita berparas teduh dengan jas putih rapi, Aurelia Prameswari, sosok yang namanya dikenal di dunia bisnis properti. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan. Sejak pagi ia sudah menjalani 4 rapat besar dan menandatangani kontrak bernilai miliaran. Namun, meski dunia memujanya, ada kehampaan yang tak pernah bisa diisi oleh uang atau penghargaan. Aurelia melangkah pelan ke kursi kerjanya, menatap tumpukan berkas di meja. Ia menatap foto kecil di pojok meja, foto dirinya bersama kedua orang tuanya yang sudah lama tiada. "Ayah, Ibu, apa kalian bahagia lihat aku sekarang?" Gumamnya pelan. Tak ada jawaban, hanya pantulan wajahnya yang tampak asing di kaca jendela. Hidupnya sempurna bagi orang lain, tapi bagi Aurelia, kesuksesan itu terasa dingin dan sunyi. Hari itu, rapatnya berakhir lebih cepat dari biasanya. Ia memutuskan untuk pulang tanpa sopir. Ia ingin menikmati senja, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia menyetir mobil mewahnya sendiri melewati jalan-jalan sempit di pinggiran kota, tempat di mana aroma tanah basah dan suara anak-anak bermain masih terasa nyata. Tapi tiba-tiba, hujan deras turun, membuat jalanan licin dan macet. Mobil Aurelia tiba-tiba berhenti di tengah jalan yang sepi. Mesin mati, lampu mobil redup. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi tak berhasil. "Astaga," desahnya, menepuk setir. Tak ada bengkel terdekat, sinyal ponselnya pun melemah. Ia turun dari mobil, berlari kecil ke tepi jalan sambil memegangi tasnya agar tidak basah. Di saat itu, suara gerobak kayu terdengar mendekat. Seorang pria dengan jas hujan lusuh mendorong gerobak bertuliskan, "Bakso Pak Bagas, gurih dan nikmat." Ia menatap Aurelia yang berdiri kebingungan. "Mbak, mobilnya mogok ya?" tanyanya ramah sambil menahan gerobaknya di pinggir jalan. Aurelia menatapnya dengan ragu, tapi pria itu tersenyum tulus. "Kalau mau nunggu bantuan, duduk dulu di sini aja." Hujannya deras banget. Aurelia sempat menolak, namun udara dingin membuatnya menyerah. Ia berteduh di bawah payung plastik milik pria itu. "Terima kasih ya, Mas," katanya sopan. Pria itu mengangguk. "Namaku Bagas, Mbak. Mau saya buatin bakso? Lumayan buat hangat-hangat." Aurelia tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Boleh, tapi saya nggak bawa uang kecil," ujarnya. Bagas tertawa ringan. "Nggak apa-apa, nanti aja dibayar kalau ketemu lagi." Aroma kuah bakso panas mulai memenuhi udara. Aurelia menatap semangkuk bakso di tangannya, lalu mencicipinya perlahan. Rasanya luar biasa lezat, bukan karena bumbunya, tapi karena suasana sederhana yang menyertainya. Bagas duduk di depannya, menatap hujan yang mengguyur jalanan. "Hidup ini lucu, ya, Mbak. Kadang kita pikir susah, tapi ternyata cuma butuh semangkuk bakso biar bahagia," ujarnya sambil tersenyum. Aurelia tertawa pelan, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan dengan tulus. "Mungkin kamu benar," jawabnya. Dalam hati, ia merasa aneh. Ia terbiasa berbicara dengan investor dan direktur, tapi baru kali ini percakapan dengan orang asing terasa begitu ringan dan hangat. Hujan reda. Aurelia berdiri, bersiap meninggalkan tempat itu. Ia menatap Bagas dengan senyum yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Mas Bagas. Baksonya enak sekali." Pria itu hanya mengangguk, matanya jernih dan jujur. "Sama-sama, Mbak. Semoga mobilnya bisa jalan lagi." Saat Aurelia berbalik, hatinya terasa hangat. Ia tak tahu mengapa, tapi nama Bagas terngiang-ngiang di benaknya sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, di apartemen mewahnya yang sepi, Aurelia duduk di sofa dengan segelas teh hangat. Pikirannya melayang pada kejadian sore tadi. Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di antara gemerlap itu, ada bayangan seorang pria sederhana dengan senyum hangat di bawah gerobak baksonya. Dan tanpa ia sadari, benih kecil bernama cinta mulai tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, Aurelia datang ke kantor seperti biasa. Senyum profesional menghiasi wajahnya, tapi pikirannya masih tersisa di sore kemarin. Entah kenapa, bayangan lelaki dengan jas hujan lusuh dan gerobak bakso sederhana itu terus terlintas di benaknya. Ia bahkan tak bisa fokus saat rapat. Setiap kali mendengar suara hujan di luar jendela, hatinya bergetar aneh. "Aneh sekali," gumamnya, sambil menatap laptop yang layarnya menampilkan laporan keuangan. Menjelang sore,
Tanpa alasan yang jelas, Aurelia meminta sopirnya melewati rute yang sama seperti hari sebelumnya. Ia mencari-cari gerobak biru yang bertuliskan, bakso Pak Bagas. Jalan itu tampak biasa saja, anak-anak bermain di pinggir gang, ibu-ibu berbelanja di warung. Tapi ketika suara khas denting mangkuk terdengar dari kejauhan, hatinya berdetak cepat. Di sana, di ujung gang, Bagas sedang melayani pelanggan dengan senyum lebar. Ia menghentikan mobilnya agak jauh, lalu berjalan pelan mendekat. Bagas menatap sekilas, sempat tak percaya. "Loh, Mbak Aurelia," serunya senang. Aurelia tersenyum kecil, merasa canggung. "Saya kebetulan lewat," katanya berbohong. Bagas tertawa, menyiapkan mangkuk. "Lewatnya kebetulan banget, iya." Aurelia hanya bisa tersenyum sambil duduk di bangku kayu kecil. Ia mengenakan blus sederhana hari itu, agar tidak mencolok. "Saya pengen makan bakso kamu lagi. Rasanya beda," ujarnya. Bagas mengaduk kuah, menatapnya sejenak. "Beda gimana?" tanya Bagas penasaran. "Entahlah, rasanya bikin tenang," jawab Aurelia pelan. Mereka mengobrol ringan, mulai dari cuaca, jalanan yang macet, sampai kisah lucu pelanggan-pelanggan Bagas. Aurelia kagum melihat betapa ramahnya pria itu kepada setiap orang. Tak ada sombong, tak ada pura-pura. Ia begitu tulus dalam setiap kata dan senyumannya. Sesekali Bagas bercanda, membuat Aurelia tertawa kecil. Orang-orang sekitar sempat memperhatikan, heran melihat wanita elegan itu duduk santai di warung bakso pinggir jalan. Tapi Aurelia tak peduli. Setelah pelanggan terakhir pergi, mereka duduk berdua sambil menikmati sore. "Mas Bagas," kata Aurelia pelan, "kenapa kamu mau jualan bakso, bukan kerja di tempat lain?" Bagas tersenyum, menatap langit yang mulai oranye. "Karena ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan sambil jagain ibu di rumah. Dulu aku kerja di bengkel, tapi waktu ibu sakit, aku berhenti. Jualan bakso bisa bikin aku tetap dekat sama dia." Jawaban itu membuat Aurelia terdiam. Ia tidak menyangka, di balik gerobak sederhana itu, ada kisah pengorbanan besar. Bagas melanjutkan, "Aku nggak malu, Mbak. Asal bisa hidup jujur dan bahagiain ibu, itu cukup." Aurelia menatapnya kagum. Di dunia bisnisnya yang penuh kepalsuan, ia jarang bertemu orang sejujur ini. Waktu berjalan cepat, langit berubah gelap, lampu-lampu kota mulai menyala. Aurelia berdiri, menatap gerobak yang kini sepi. "Mas Bagas," katanya sebelum pergi, "terima kasih. Mungkin kamu nggak sadar, tapi aku belajar sesuatu dari kamu hari ini." Bagas tersenyum lembut. "Kalau begitu, aku senang, Mbak. Kadang yang sederhana justru yang paling berarti." Dalam perjalanan pulang, Aurelia menatap jalanan basah di luar jendela. Ia menggenggam tangannya sendiri, merasa ada sesuatu yang berbeda. Entah itu rasa kagum, iba, atau mungkin cinta yang mulai berani menunjukkan wujudnya. Di antara kesunyian kota, bayangan Bagas dan gerobak baksonya melekat di benaknya, seakan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tak selalu datang dari tempat tinggi, melainkan dari hati yang tulus. Hari-hari berikutnya, Aurelia semakin sering melewati gang kecil tempat Bagas berjualan. Awalnya ia mencari alasan, seperti ingin melihat proyek properti di daerah itu, tapi sebenarnya ia hanya ingin bertemu. Setiap kali melihat gerobak biru dengan tulisan khas itu, dadanya terasa hangat. Sementara Bagas pun mulai terbiasa dengan kehadiran wanita elegan itu. Ia selalu menyiapkan porsi spesial setiap kali melihat mobil hitam Aurelia berhenti di ujung gang. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Aurelia bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tanpa menyebut bahwa ia adalah pemilik perusahaan besar. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya bekerja di bidang properti. Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan melempar senyum hangat. Bagi Bagas, Aurelia bukan siapa-siapa selain seorang wanita baik yang sopan dan rendah hati. Dan justru itu yang membuatnya nyaman. Suatu sore, Aurelia datang tanpa sopir, mengenakan pakaian sederhana dan topi kecil untuk menyamarkan diri. Ia duduk di bangku biasa, menikmati semangkuk bakso dengan lahap. Bagas memperhatikannya sambil tersenyum. "Mbak ini hebat." "Iya. Nggak gengsi makan di pinggir jalan," ujarnya. Aurelia tersenyum, "Kenapa harus gengsi? Justru di tempat kayak gini, rasanya lebih hidup." Bagas mengangguk pelan. "Iya, kadang orang lupa kalau bahagia itu nggak perlu mewah." Percakapan mereka mengalir alami, tanpa topeng, tanpa tekanan. Aurelia mulai menyadari bahwa Bagas punya cara melihat dunia yang berbeda.
Ia tak berbicara tentang ambisi, target, atau angka. Ia bicara tentang kesyukuran, tentang mencintai hidup apa adanya. Dan setiap kata yang keluar dari bibir Bagas, seolah menamparkan kesibukan dan kesombongan yang dulu melekat dalam diri Aurelia. Namun, di sisi lain, Aurelia juga mulai merasakan jarak yang sulit dijembatani. Ia tahu, cepat atau lambat, Bagas akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia takut hal itu akan mengubah segalanya. Ia tidak ingin Bagas menganggapnya tinggi, tidak ingin membuatnya merasa kecil. Ia hanya ingin menjadi wanita biasa di hadapan pria itu. Tapi seberapa lama ia bisa menyembunyikan kebenaran? Sementara itu, di rumah kecilnya, Bagas sering termenung setelah Aurelia pergi. Ia tak pernah menyangka, seorang wanita seperti itu mau duduk berlama-lama di warung bakso sederhananya. Ia sempat curiga, mungkin Aurelia cuma iseng atau sekadar kasihan padanya. Namun setiap kali menatap mata Aurelia, ia tahu, ada ketulusan di sana. Perasaan yang jujur, meski lahir dari dua dunia yang berbeda. Malam itu, Bagas berbicara dengan ibunya yang sedang berbaring lemah. "Bu, tadi ada pelanggan lagi, yang itu loh, yang suka beli bakso sore-sore." Ibunya tersenyum samar. "Yang cantik itu?" tanya sang ibu. Bagas mengangguk, tersipu. "Iya, Bu, tapi rasanya aneh. Aku senang kalau dia datang, tapi juga takut." Ibunya menatap anaknya dengan lembut. "Kalau hatimu tenang saat bersamanya, jangan takut, Gas. Mungkin itu tanda baik." Kata-kata ibunya melekat di benaknya sepanjang malam. Sementara itu, Aurelia di apartemennya tak bisa tidur. Ia menatap layar ponsel, membuka peta, menandai lokasi gerobak Bagas. Entah mengapa, titik kecil di peta itu lebih berarti daripada seluruh gedung dan proyek yang ia miliki. Keesokan harinya, hujan turun deras. Aurelia tetap datang. Bagas yang sedang berteduh terkejut melihatnya datang dengan jas hujan kuning. "Mbak, kok nekat banget ke sini hujan-hujan?" Aurelia tersenyum. "Aku cuma nggak mau ketinggalan semangkuk bakso paling enak di dunia." Mereka tertawa, dan di bawah rintik hujan itu, dua dunia yang berbeda perlahan mulai menyatu, bukan karena harta atau status, tapi karena hati yang saling memahami. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, Bagas menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, mungkin cinta tak peduli dari mana seseorang berasal, karena hati yang tulus selalu bisa menemukan jalannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, hubungan Aurelia dan Bagas semakin hangat. Setiap sore, di sela-sela kesibukannya, Aurelia menyempatkan waktu datang ke warung bakso kecil itu. Bagi Aurelia, itu bukan lagi sekadar tempat makan, tapi tempat untuk bernapas. Di sana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa gelar, tanpa tekanan, tanpa topeng kesempurnaan. Sedangkan bagi Bagas, kehadiran Aurelia seperti cahaya kecil yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Namun, suatu hari, hujan deras mengguyur kota. Bagas tidak berjualan. Aurelia yang sudah datang ke lokasi biasanya menjadi gelisah. Ia menunggu cukup lama, tapi gerobak biru itu tak muncul. Dengan perasaan cemas, ia bertanya ke warga sekitar. Seorang ibu penjual gorengan berkata, "Mas Bagas nggak jualan, Mbak." Ibunya sakit lagi, katanya parah. Mendengar itu, Aurelia langsung memanggil sopirnya. "Antar saya ke rumahnya," katanya cepat. Rumah Bagas ternyata sederhana, di gang sempit yang bahkan mobil pun sulit masuk. Aurelia harus turun dan berjalan kaki sambil membawa payung. Begitu sampai, ia melihat Bagas duduk di depan rumah kayu itu, wajahnya kusam dan lelah. "Mas Bagas," panggil Aurelia lembut. Bagas terkejut melihatnya, tapi segera tersenyum kecil. "Mbak Aurelia, kok bisa tahu rumah saya?" Aurelia tak menjawab, hanya menatapnya dengan cemas. "Gimana ibu?" tanyanya pelan. Bagas menunduk. "Kondisinya makin parah. Tapi saya nggak mau nyusahin siapa-siapa. Saya udah berusaha semampu saya," katanya, suaranya serak. Aurelia masuk ke rumah itu tanpa banyak bicara. Ia melihat seorang wanita tua terbaring lemah di dipan kecil, napasnya berat. Hatinya langsung terenyuh. Di tengah kesederhanaan itu, ia melihat ketulusan yang jarang ditemuinya di dunia luar. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Aurelia diam-diam mengirimkan bantuan untuk biaya pengobatan lewat seorang relawan. Ia tahu Bagas tipe orang yang tidak suka dikasihani, jadi ia melakukannya tanpa mengungkapkan identitas. Tapi suatu malam, Bagas yang sedang keluar rumah melihat Aurelia berdiri di depan, menaruh amplop di kotak pos. "Mbak Aurelia,"
Suaranya lirih namun tajam. Aurelia terkejut, menoleh cepat. Wajahnya panik, hujan rintik membasahi rambutnya. Aku cuma ingin membantu, katanya pelan. Bagas menggenggam amplop itu, lalu berkata dengan nada tertahan, saya tahu niat Mbak baik. Tapi jangan bikin saya merasa kecil. Saya masih bisa berjuang sendiri. Kata-katanya membuat hati Aurelia perih. Ia menunduk, menahan air mata. Aku bukan mau mengasihani, Mas. Aku cuma, nggak tega lihat kamu sesusah itu. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara hujan yang terdengar. Bagas akhirnya melembut, menatap Aurelia dengan mata lelah. Saya minta maaf, Mbak. Saya cuma takut kalau nanti kamu lihat saya bukan sebagai teman, tapi orang yang harus ditolong. Aurelia mendekat setapak. Bagas, katanya pelan, bagiku kamu bukan orang kecil. Kamu orang paling kuat yang pernah aku kenal. Ucapan itu membuat Bagas terdiam. Ia menatap mata Aurelia yang berkaca-kaca dan menyadari bahwa wanita itu sungguh tulus. Tak ada rasa iba, hanya kekaguman dan kasih yang dalam. Hujan terus turun, tapi kehangatan mengalir di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Bagas tak lagi merasa malu atas hidupnya. Malam itu mereka duduk di bawah teras sempit rumah kayu, membiarkan waktu berjalan tanpa banyak kata. Aurelia memegang tangan Bagas sebentar, lalu berkata lirih, aku nggak peduli siapa kamu atau aku dari mana. Aku cuma tahu, setiap kali bersamamu, aku merasa hidup. Bagas menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, jangan berhenti datang, Mbak. Dan sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak lagi sekadar antara pelanggan dan penjual bakso, tapi antara dua hati yang saling memahami, meski dunia luar mungkin tak akan mudah menerima. Kabar, kedekatan Aurelia dan Bagas mulai tersebar secara tak terduga. Semuanya bermula ketika seseorang memotret Aurelia sedang duduk di warung bakso pinggir jalan. Foto itu viral di media sosial, dengan berbagai spekulasi liar. Bos besar makan di gerobak bakso. Calon pacarnya penjual. Begitu bunyi judul berita yang menyebar cepat. Di kantor, rekan-rekan kerja dan media mulai menggunjing, sementara para investor menatapnya dengan pandangan sinis. Aurelia berusaha bersikap tenang, namun hatinya bergejolak. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan bisnis, tapi kali ini berbeda, karena yang diserang bukan sekadar reputasi, melainkan perasaannya. Dalam salah satu rapat penting, salah satu direktur bahkan berani berkomentar, Bu Aurelia, mohon maaf, tapi hubungan seperti itu bisa merusak citra perusahaan. Kata-kata itu menamparkan hatinya keras. Ia hanya menjawab dengan suara dingin, citra bisa dibangun ulang, tapi hati yang tulus sulit dicari. Bagas yang mengetahui berita itu merasa bersalah luar biasa. Ia menatap ponselnya yang penuh dengan pesan dari tetangga dan teman. Gas, beneran kamu pacaran sama pengusaha cantik itu? Tanya seorang pelanggan. Bagas hanya tersenyum hambar. Malamnya, ia termenung di depan rumah. Saat Aurelia datang, wajahnya terlihat keras. Mbak, mulai besok, jangan datang ke warung saya lagi, ucapnya tanpa menatap. Aurelia terkejut. Kenapa, Mas? Tanyanya lirih. Karena aku nggak mau jadi alasan orang menghina kamu. Aku nggak pantas buat kamu, Mbak. Dunia kita beda. Aku cuma penjual bakso, kamu punya segalanya, kata Bagas, menunduk dalam. Aurelia mencoba menahan air mata, tapi suaranya bergetar. Kamu pikir cinta lihat dari dompet, Gas? Aku datang bukan karena kasihan. Aku datang karena aku bahagia di dekatmu. Namun Bagas tetap tak bergeming. Aku tahu niatmu baik, tapi kadang cinta aja nggak cukup. Orang sepertiku cuma bisa nyeret kamu ke bawah. Kata-kata itu menghantam Aurelia seperti badai. Ia menatap Bagas lama, lalu berbisik, yang bikin aku jatuh cinta justru kesederhanaanmu, Gas. Tapi kalau kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Ia melangkah pergi dengan mata yang tak sanggup menahan air mata. Sejak malam itu, Aurelia benar-benar berhenti datang. Warung bakso terasa hampa tanpa suaranya. Bagas mencoba meyakinkan diri bahwa ia melakukan hal benar, tapi setiap malam, ketika ia mengaduk kuah bakso, wajah Aurelia selalu terbayang. Hatinya sesak, tapi egonya menahannya untuk mencari. Ia pikir, menjauh adalah bentuk cinta. Ia salah besar. Sementara di apartemennya, Aurelia berjuang menahan rindu. Ia memandangi jendela, menatap hujan yang turun seperti dulu, hujan yang mempertemukan mereka. Ia ingin pergi, tapi rasa sakit membuatnya lumpuh. Dalam diam,
Ia berdoa agar Bagas mengerti bahwa cinta bukan tentang pantas atau tidak pantas, melainkan tentang hati yang saling percaya. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Warung Bagas mulai sepi, bahkan pelanggan tetapnya bertanya-tanya kemana senyum ramahnya pergi. Ia hanya menjawab singkat, lagi nggak semangat. Di sisi lain, Aurelia kehilangan fokus bekerja. Semua terasa hambar tanpa sosok yang dulu membuatnya tertawa di pinggir jalan sempit itu. Suatu malam, Bagas duduk di depan rumah sambil memandangi bintang. Ia mendengar suara ibunya dalam ingatan, "Kalau hatimu tenang saat bersamanya, jangan takut." Kalimat itu membuatnya sadar. Ia berdiri, menatap arah kota dengan tekad baru. "Aku bodoh," gumamnya. "Aku malah menyakiti orang yang paling tulus." Dan malam itu juga, Bagas memutuskan mencari Aurelia. Ia tak tahu apa yang akan dikatakannya, tapi ia tahu satu hal, ia tak ingin kehilangan wanita yang mengajarinya arti cinta sejati hanya karena takut akan dunia. Beberapa minggu berlalu, hubungan antara Aruna dan Raffi semakin dalam. Mereka mulai terbiasa bertemu. Setiap sore di taman kota setelah Raffi selesai berjualan. Raffi selalu membawa semangkuk bakso hangat untuk Aruna, sementara Aruna kadang datang membawa kue buatan sendiri. Suasana yang dulu canggung kini berubah menjadi hangat dan penuh tawa. Namun di balik kebahagiaan itu, Aruna menyimpan kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Sebagai pengusaha sukses, ia tahu betul bahwa hidupnya penuh tuntutan dan sorotan. Hubungannya dengan Raffi bisa jadi bahan pembicaraan di kalangan bisnis maupun media. Ia takut orang-orang menilai Raffi hanya karena latar belakangnya sebagai penjual bakso. Kekhawatiran itu semakin besar ketika sahabat Aruna, Dina, mulai menyinggung soal hubungannya dengan nada meremehkan. Dina menyebut bahwa cinta tak bisa mengenyangkan perut, dan Aruna harus berpikir realistis. Ucapan itu menusuk hati Aruna. Ia mencoba menyangkal dalam hati, namun sebagian kecil dirinya mulai bertanya-tanya, apakah benar ia bisa bahagia dengan Raffi di dunia yang penuh perbedaan ini. Di sisi lain, Raffi mulai menyadari ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Aruna tampak sering termenung, dan senyumnya tak selebar dulu. Ia mencoba bertanya, tapi Aruna selalu menjawab dengan alasan sibuk atau lelah. Suatu malam, Raffi memberanikan diri datang ke rumah Aruna tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba, ia melihat Aruna sedang duduk di balkon rumahnya yang megah, memandangi langit malam. Raffi menghampiri dengan hati-hati dan bertanya apakah ia sudah melakukan sesuatu yang salah. Aruna menatapnya lama, matanya penuh air. "Tidak, Raffi, kamu nggak salah apa-apa. Aku cuma takut," ucapnya pelan. Raffi mengerutkan kening, "Takut apa?" Aruna menatap jauh ke depan, "Takut kalau dunia aku dan dunia kamu terlalu berbeda. Aku takut aku malah menyakitimu nanti." Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar di antara keduanya. Raffi menggenggam tangan Aruna lembut. "Aku tahu kita beda, Aruna. Tapi aku nggak pernah lihat cinta dari berapa besar rumahnya, berapa uangnya, atau siapa keluarganya. Aku cuma tahu kamu orang baik, dan aku mau jagain kamu sebisaku," katanya tulus. Kata-kata itu membuat air mata Aruna jatuh. Ia sadar, meski sederhana, hati Raffi jauh lebih besar dari banyak pria yang pernah ia kenal. Namun logika tetap mengguncang hatinya. Malam itu mereka berpisah tanpa kata sepakat. Raffi berjalan pulang dengan langkah berat, sementara Aruna menatap punggungnya menjauh dengan perasaan hancur. Ia merasa sedang berada di persimpangan antara cinta dan realita. Keesokan harinya, Aruna mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Tapi bayangan wajah Raffi terus menghantui pikirannya. Semua hal terasa hambar tanpa senyum hangat pria sederhana itu. Ia mulai menyadari bahwa rasa takutnya hanyalah dinding yang ia buat sendiri. Malam berikutnya, Raffi memutuskan untuk tidak berjualan. Ia duduk di rumah kontrakannya yang sederhana, menatap foto Aruna di ponselnya. Ia mencintai perempuan itu sepenuh hati, tapi juga tahu cinta tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa berharap suatu saat nanti, jika cinta mereka memang benar, Tuhan akan mempertemukan kembali di waktu yang tepat. Dalam dua hati yang saling mencintai itu, masih ada doa yang sama, semoga perbedaan bukan penghalang, melainkan jembatan menuju kebahagiaan yang sejati. Beberapa bulan berlalu sejak malam penuh air mata itu. Aruna kembali tenggelam dalam dunia bisnisnya, menghadiri rapat, menandatangani kontrak, dan tampil di media sebagai sosok pengusaha muda yang menginspirasi. Tapi di balik senyum profesionalnya, hatinya terasa kosong.
Tak ada lagi tawa hangat di sore hari, tak ada bakso sederhana yang menenangkan jiwanya. Ia mencoba melupakan Raffi, tapi setiap kali mencium aroma kuah bakso di pinggir jalan, kenangan itu kembali membanjiri pikirannya. Suatu sore yang tak terduga, Aruna menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas UMKM binaannya. Ia datang untuk memberikan dukungan dan donasi bagi para pedagang kecil. Di antara banyak stan makanan, matanya terpaku pada satu gerobak sederhana bertuliskan, "Bakso Bahagia, Raffi." Jantungnya berdegup kencang. Ia hampir tak percaya. Raffi berdiri di sana dengan senyum yang masih sama, hangat dan tulus. Namun kali ini, ia tampak lebih percaya diri, mengenakan seragam rapi dengan logo barunya. Ia bahkan mempekerjakan 2 karyawan muda yang membantunya melayani pelanggan. Gerobaknya kini tampak modern dan menarik, hasil kerja keras dan inovasi yang ia kembangkan selama beberapa bulan terakhir. Aruna menghampiri dengan langkah perlahan. Raffi menatapnya kaget, tapi segera tersenyum. "Aruna," katanya lirih. Aruna menahan air mata. "Hai, Raffi, usahamu keren sekali sekarang." Raffi hanya tertawa kecil. "Aku belajar dari seseorang yang ngajarin aku buat nggak pernah takut bermimpi," katanya sambil menatap mata Aruna dalam. Suasana menjadi hangat. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka, tapi kali ini Aruna tak peduli. Ia memesan semangkuk bakso, dan ketika mencicipinya, rasa itu membawa kembali kenangan yang manis, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang ketulusan dan perjuangan. Setelah beberapa saat berbicara, Aruna mengajak Raffi duduk di bangku taman di sebelah area basar. "Aku dulu bodoh, Raffi," ucap Aruna pelan. "Aku terlalu takut pada apa kata orang sampai aku hampir kehilangan kebahagiaan aku sendiri." Raffi menatapnya lembut, "Tapi kamu di sini sekarang, itu yang penting." Aruna tersenyum. "Kalau kamu masih mau, aku ingin mulai lagi, dari awal." Raffi menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Aku nggak pernah berhenti nunggu kamu, Aruna. Aku cuma percaya kalau cinta sejati pasti akan nemuin jalannya sendiri." Aruna tak kuasa menahan air matanya, lalu memeluk Raffi erat di bawah cahaya senja yang indah. Sejak hari itu, keduanya mulai berjalan berdampingan. Aruna membantu Raffi mengembangkan usahanya menjadi jaringan kedai bakso modern, sementara Raffi mengajarkan Aruna tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Mereka bukan lagi 2 dunia yang berbeda, melainkan 2 hati yang saling melengkapi. Setahun kemudian, di acara pembukaan cabang pertama Bakso Bahagia by Raffi dan Aruna, keduanya berdiri di depan para tamu dengan senyum bahagia. Aruna memperkenalkan Raffi bukan hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga sebagai pendamping hidupnya. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di antara sorotan kamera dan ucapan selamat, Raffi berbisik di telinga Aruna, "Lihat, cinta yang sederhana ternyata bisa jadi luar biasa." Aruna tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. "Iya, karena yang penting bukan siapa kita di mata dunia, tapi apa yang kita rasakan di hati." Dan di bawah langit sore yang mulai berubah jingga, kisah cinta antara pengusaha sukses dan penjual bakso keliling itu menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan warna yang membuat cinta semakin indah dan bermakna.